Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini menjelang salat fardu zuhur, kita sedikit menambah ilmu, atau mungkin kalau yang sudah pernah mendengar paling tidak mengulangi, mengingatkan kembali bahwa kita ini hidup di muka bumi tidak selama-lamanya. Salah satu daripada rukun iman yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Untuk apa kita meyakini hari kiamat itu ada? Agar tumbuh rasa takut, rasa khauf di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang setiap hari pergi ke mall, nginap di hotel yang mewah, pergi ke kantor ber-AC, mungkin dia agak kurang mengingat akhirat karena kesenangan. Tetapi ketika seseorang berada di tempat yang tidak nyaman, mungkin di tempat yang panas atau mungkin dalam penderitaan, maka ketika itu dia akan teringat kepada akhirat yang dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa panasnya akhirat, panasnya neraka itu tidak seberapa dibandingkan dengan panasnya dunia. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin tentang babul khauf, tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma izin sa'nun yughnihi. Allah jelaskan, Allah gambarkan kepada kita bahwa kondisi di hari kiamat, di akhirat besok, dan itu pasti kita yakini, wajib kita meyakini. Apa kata Allah? Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu, maksudnya hari kiamat, seseorang lari dari saudara dekatnya, dari saudara kandungnya. Wa ummihi, seseorang akan lari dari ibunya. Coba kita bayangkan, di dunia kita tidak akan mungkin lari dari orang tua, dari ayah dan ibu. Tapi di akhirat Allah gambarkan seseorang akan lari dari saudara dekatnya, saudara kandungnya, dari ibunya yang melahirkan dia. Wa abihi, dan seseorang akan lari dari ayahnya, dari bapaknya. Wa sahibatihi, orang akan lari dari sahabat karibnya, sahabat dekatnya. Wa banihi, dan seseorang juga akan lari dari anak-anaknya. Anak lari dari orang tua, kemudian orang tua lari dari anak, suami lari dari istri, si istri pun lari dari suami. Kawan-kawan dekat ketika di dunia akan lari semua dari kita. Kenapa? Likulli imri'in minhum, karena setiap orang, setiap pribadi, setiap individu, yauma izin sya'nun yughnihi, pada hari itu sibuk mengurus diri sendiri. Tidak sempat lagi memikirkan ayah, tidak sempat lagi memikirkan ibu. Seorang suami tak sempat lagi memikirkan istri, seorang istri tak sempat lagi memikirkan suami. Seorang kerabat yang ketika dunia mungkin begitu dekat, tak sempat lagi memikir. Kenapa? Karena setiap kita sibuk dengan urusan dan amal kita dan kegiatan yang kita lakukan di dunia yang harus kita pertanggungjawabkan, sehingga lupa orang tua, lupa anak, lupa istri, lupa suami. Ini akan terjadi di dunia, mungkin belum. Ketika seseorang lari dari rumah, mungkin satu saat akan kembali ke rumah. Tetapi di akhirat, orang tak akan memperdulikan orang lain.
semua ketakutan di hadapan Allah, mengingat dosa maksiat yang dia lakukan ketika di dunia. Itulah gambaran sedikit tentang akhirat. Dan banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena tadi saya sampaikan, mungkin kita kurang berpikir, kurang merenungi apa yang akan terjadi di hari kiamat. Bahkan ada orang yang sama sekali tak percaya dengan hari akhirat itu. Dia mengatakan manusia ketika mati nanti jadi tanah, selesai urusan. Itu dalam pandangan akal mereka. Tapi dalam iman kepada Allah, dalam Al-Quran dan Sunnah dijelaskan, manusia ketika hidup di dunia akan mengalami kematian, akan mengalami barzah, dan akan mengalami yang namanya hisab di yaumil qiyamah. Disitulah, kalaulah penyesalan itu terjadi besok, tak ada gunanya. Ibarat nasi sudah jadi bubur, tak ada gunanya. Maka lebih bagus kita di dunia ini memikirkan juga bagaimana nasib kita di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu, suatu ketika Anas bercerita kepada sahabat yang lain. Apa kata Anas radhiyallahu anhu? Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qattun. Kata Anas, Rasul berkhutbah di hadapan kami dengan satu khutbah yang kami belum pernah mendengar khutbah Nabi seperti itu sebelumnya. Tak pernah Nabi berkhutbah seperti khutbah yang disampaikan ketika Anas ada di situ. Apa kata Rasulullah kepada para hadirin ketika Nabi sedang berkhutbah? Kata Rasulullah, "Lau ta'lamuna ma a'lamu." Seandainya kalian semua mengetahui ma'a'lam, apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, sungguh kalian akan sedikit ketawa, wal bakaitum kasiran, dan kalian akan banyak menangis kalau kalian tahu apa yang saya tahu itu. Maka ketika itu mendengar khutbah Rasulullah yang begitu syahdu seperti itu, baghatta ashabu Rasulullah, maka seluruh sahabat Nabi menutup wajah mereka. Kenapa mereka tutup? Karena di wajah mereka dikeluar air mata yang tidak terbendung, yang disebut dalam hadis itu namanya khanin. Khanin itu diterjemahkan oleh Imam Nawawi yaitu al-buka'u ma'aghunnah wastinsyaq as-saut minal anf. Nah, menangis beserta, kalau gunnah dalam tajwid kan membaca tajwid dengan dengung. Tetapi ketika menangis seseorang seperti dia mengaji, keluar air mata, keluar jeritan suara dari mulutnya, kemudian keluar air dari hidungnya, artinya ingusnya karena menangis itu. Begitulah seluruh sahabat mendengar khutbah Nabi ketika menjelaskan bahwa hari kiamat itu sungguh luar biasa. Kalaulah kalian mengetahui, kata Nabi, tentang hari kiamat itu, tentang neraka itu, maka kalian pasti sedikit ketawa, kemudian banyak menangis. Cuman kita tidak tahu seperti apa gambaran neraka, seperti apa gambaran di akhirat. Yang hanya tahu, diberi ketahui oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa akhirat itu sungguh dahsyat, dan itu akan kita lalui oleh setiap individu kita. Apa yang harus kita lakukan adalah isti'dadun nafsi, mempersiapkan diri kita untuk mati, mempersiapkan diri kita untuk alam barzah, mempersiapkan diri kita untuk alam akhirat. Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi bima afnah wa an ilmihi bima fa'al bih wa an malihi min aina iktasaba wa bima anfaqah wa an
jismihi bima aflahu. Nabi memberitahu kepada kita bahwa tumit seorang hamba nanti di akhirat tidak akan bergeser, tidak akan bisa berjalan sebelum ditanya tentang 4 hal. Pertama, tentang umurnya ketika hidup. Bima afna, untuk apa dia habiskan umurnya? Apakah untuk kebaikan yang dia lakukan atau umurnya habis untuk hura-hura kemaksiatan, maksiat mungkarat? Yang kedua, wa an ilmihi, tentang ilmunya. Bima fa'ala bihi, apa yang dia lakukan, dia kerjakan, dia amalkan ketika hidup dengan ilmu itu. Yang ketiga, tentang harta. Nah, ketika Nabi menjelaskan tentang harta, ada 2 yang akan kita lakukan. Pertama, min aina iktasabahu, dari mana harta itu didapat? Apakah dari yang halal atau yang haram? Belum cukup. Yang kedua, wa bima anfaqahu, dan untuk apa harta itu dibelanjakan dan diinfakkan. Disinilah yang berat Bapak Ibu sekalian. Ketika pertanyaannya tentang harta, 2 yang harus kita pertanggungjawabkan. Dari mana asal usul harta? Yang kedua, untuk apa harta itu digunakan? Mungkin didapat dengan cara yang halal, tapi diinfakkan dalam rangka perbuatan haram dan maksiat. Bapak Ibu sekalian, yang keempat yang ditanya besok di akhirat adalah wa an jismihi, tentang tubuh kita ini, jisim kita ini, bima aflahu, untuk apa kita gunakan. Bapak Ibu sekalian, nilai sekelumit tentang al-khauf, rasa takut dalam hati, agar bertambah iman kita kepada Allah dan agar kita siap untuk menghadapi yaumul qiyamah yang mesti dan harus kita lalui. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.